Halo, Senin 15 Juli 2024. Yap, menarik kalau kita lihat judul di bawah. Warga negara Indonesia makin masa bodoh dengan korupsi, karena tak lagi anggap korupsi menjadi merupakan bagian dari yang bisa dianggap sebagai sebuah yang tabu gitu ya. Ya, ini terkait dengan apa yang kita lihat hari ini diekspos daripada Biro Pusat Statistik. Mereka sejak tahun 2012 mengeluarkan sebuah apa yang disebut sebagai IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Jadi mulai tahun 2012 ini sebenarnya dimulai dari dengan strategi nasional sebenarnya. Strategi nasional di zaman SBY 2012. Yang strategi tahun 2012 itu diubah oleh periode rejim sekarang. Di rejim SBY itu 2012 ada Stranas, di Bappenas, kemudian itu diubah. Stranas itu menjadi fokus pada pencegahan tahun 2018. 2012 itu kombinasi pencegahan dan penindakan. Nah, apa yang diteliti oleh Biro Pusat Statistik bekerjasama dengan KPK, sebenarnya banyak hal-hal yang diukur di dalam kaitan itu. Kalau kita ambil di depan itu terlihat bahwa yang diukur itu diantaranya adalah bagaimana sebenarnya perilaku masyarakat terhadap dimensi-dimensi persepsi ya. Jadi persepsi masyarakat terhadap korupsi itu seperti apa? Diukur diantaranya pada tahun 2023 di paling kiri itu ketemulah angka 3,92, sedangkan di 2024 turun menjadi 3,85. Jadi indeks perilaku anti korupsi itu, indeks perilaku anti korupsi itu diukurnya itu mulai 0 sampai 5. Jadi 5 itu dianggap perilaku anti korupsinya tinggi. Dari tahun 2012 itu memang ada naik turun ya, kalau kita lihat di yang merah itu. Jadi targetnya 2000, kalau kita lihat target ya itu bisa kita lihat, saya besarkan. Nah, kalau tahun 2020 targetnya itu 4 ya kan, targetnya itu 4, tapi kecapaiannya itu 3,84. 2021 kalau targetnya itu 4,03, target tercapai 3,83 dan seterusnya sampai tahun 2023 kalau targetnya 4,9 itu paling atas, ternyata 3,92. Jadi 3,92 ini kemudian kalau kita lihat bagaimana tahun 2024 ini juga menarik ya sebenarnya. Kenapa kalau sedangkan tahun 2024 itu mereka umumkannya November, tapi ini Juli, 15 Juli sudah diumumkan. Saya nggak ngerti apa ini dasarnya, kan bisa jadi juga ada kaitan dengan macam-macam. Jadi targetnya itu kalau kita lihat dari peta itu terlihat bahwa dari targetnya tahun 2024 itu adalah 4,34 yang paling kanan ya, 3,43 itu, tapi tercapainya 3,34, tercapainya 3,85 di sebelah kanan terlihat. Nah, itu tahun 2004 dan secara keseluruhan memang ada penurunan 0,07 poin dibandingkan IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024. Jadi yang dinilai banyak yang dinilai, nanti kita akan dijelaskan, kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh BPS. Jadi variabel yang dinilai itu adalah sebenarnya bagaimana persepsi orang berpengalaman dirinya sendiri dan lingkungannya, yang fokus sebenarnya tidak hanya di korupsi yang grand corruption, jadi lebih kepada petty corruption.
perizinan, KTP, dan seterusnya. Tapi petty corruption itu sebenarnya gambaran dari korupsi secara keseluruhan. Kenapa IPAK ini tidak fokus pada penelitiannya yang grand corruption. Oleh sebab itu, penelitian itu juga dilakukan. Survei IPAK ini di 186 kabupaten kota, sampelnya itu 1.100 blok, jadi 11.000 rumah tangga. Jadi ya 11.000 rumah tangga. Jadi ditanya langsung orang berpengalaman seperti apa. Ketemulah angka IPAK 2024 ini 3,85 turun 0,07 dari tahun 2023 sebesar 3,92. Nah, mungkin kita coba dengarkan aja keterangan dari Biro Pusat Statistik yang intinya adalah bahwa indikasi makin bodoh ini, semakin masa bodoh ini, karena ini IPAK itu seperti disebutkan di atas, bahwa IPAK itu dimaksudkan adalah bagaimana sebenarnya angka 5 ini bisa dicapai. Sedangkan 0 itu menunjukkan masyarakat berlaku permisif terhadap perilaku korup. Jadi kalau kita lihat bagaimana penjelasan dari Biro Pusat Statistik pada periode lalu bekerja sama dengan KPK juga. Kita dengarkan pengumuman mereka. Makin rendah nilai IPAK, maka masyarakat semakin permisif terhadap perilaku korupsi. IPAK menggambarkan perilaku dan pengalaman seseorang terkait petty corruption atau korupsi skala kecil, bukan grand corruption, penyalahgunaan kekuatan tingkat tinggi yang menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang. Dengan demikian, saya ingin menjelaskan bahwa dimensi persepsi ini mengukur berbagai perilaku dan akar korupsi dari pendapat atau penilaian masyarakat pada 3 cakupan, yaitu lingkup keluarga, dalam artian perilaku anggota keluarga. Kemudian yang kedua adalah lingkup komunitas tempat tinggal dan lingkup jejaring RT, RW, desa, dan kelurahan, serta lingkup publik seperti penerimaan pegawai, penerimaan sekolah atau universitas, pemilihan umum, dan lain-lain. Kedua, dimensi yang diukur adalah mengukur pengalaman adalah dimensi pengalaman. Jadi yang kedua ini kita sebut dengan dimensi pengalaman. Dimensi pengalaman ini mengukur pengalaman masyarakat ketika mengakses atau berurusan dengan layanan publik dan pengalaman koruptif lainnya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. IPAK 2024 dihitung berdasarkan hasil survei perilaku anti korupsi 2024 yang dilaksanakan di 186 kabupaten kota terpilih sampel untuk estimasi level nasional. Jumlah sampel blok sensus adalah 1.100 blok sensus dengan target jumlah sampel rumah tangga adalah 11.000 rumah tangga. Survei dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 22 April sampai dengan 22 Mei 2024. Dan data yang dikumpulkan mencakup pendapat atau persepsi terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan 9 nilai anti korupsi lainnya seperti kejujuran. Ya, jadi 9 nilai anti korupsi itu dinilai ya. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, disiplin, adil, dan seterusnya. Nah, di mana di dalam kesimpulannya sebenarnya kalau kita lihat kesimpulannya adalah seperti sebagai ini. Ringkasan, IPAK 2024 sebesar 3,85 atau turun 0,07 poin dibanding IPAK 2023. Hal ini memperlihatkan tingkat perilaku anti korupsi menurun. Yang kedua, penurunan IPAK 2024 disebabkan oleh menurunnya indeks persepsi dan indeks pengalaman
dan ini berkaitan dengan penurunan sebagian indikator pada indeks persepsi keluarga, persepsi komunitas, persepsi publik, pengalaman publik, dan pengalaman lainnya. Terkait dengan indikator SDGs dalam IPAK, yaitu persentase masyarakat dan pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik juga mengalami peningkatan. Demikian rilis berita resmi statistik pada... Ya, jadi kembali lagi, kalau lihat sejarahnya IPAK ini, kita bisa lihat ya, di bawah sebenarnya awalnya IPAK ini sebenarnya ditujukan untuk mengurangi apa yang kita sebut sebagai perilaku korupsi. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama dimulai dengan pada tahun 2012, ya, 2012, kemudian itu berlanjut sampai sekarang. Tapi di sela-sela itu tahun 2018, Stranas PPK tersebut disempurnakan menjadi strategi pencegahan korupsi yang tertuang dalam Perpres 2018. Jadi ini kita bisa membandingkan sebenarnya dua rejim pemerintahan yang dibangun oleh pemerintahan sebelumnya dengan perpresnya, dengan strategi nasionalnya, dan 2018 ini fokus pada pencegahan, tapi pencegahan itu pun tidak menghasilkan apa-apa ternyata, dan apa yang kita lihat dalam case petty corruption yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik dalam indeks perilaku anti korupsi ini menunjukkan ketidakpedulian yang sebenarnya semakin meningkat, yang ini menimbulkan kekhawatiran kita sebenarnya. Jadi sekali lagi ini merupakan satu pembelajaran buat kita bahwa fakta itu ada penurunan. Orang akan bisa mengatakan bahwa toh penurunannya tidak signifikan. Ini bukan soal signifikan atau tidak, tetapi sebenarnya dari sekian banyak itu menunjukkan dari 1.111 sampel itu menunjukkan ada angka yang signifikan, karena itu angka besar penurunan kecil pun besar kecil itu relatif soal pemberantasan korupsi. Jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya sustainability-nya. Tadi disebutkan di bagian terakhir ada kaitan dengan SDGs, ada Sustainable Development SDGs Sustainable Development, dan kemudian bagaimana juga dengan perkembangan baru sekarang ini dengan apa yang disebut ESG, Economic Social Governance, ini menjadi lebih ruwet saya pikir, sehingga kemudian ini menjadi pertanyaan bagi kita, apa sebenarnya yang harus dilakukan ke depan. Nah, kita berharap pemerintahan baru mengubah style gayanya untuk memberantas korupsi, dan model-model yang sudah ada tentu diharapkan bisa digunakan berlanjut, apakah itu dengan model yang ada sekarang ini, atau untuk kemudian kita mencari sebuah model baru yang lebih inovatif, baik itu di pencegahan dan penindakannya. Oke, sekali lagi ini negeri kita, ya, ini negara kita, dan ya, until then, see you next time, bye.